teman-teman, perkenalkan saya Asyilida dari International Business Management. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan hasil analisa perbandingan dari indikator makroekonomi antara Indonesia dan Malaysia. Negara Malaysia dipilih sebagai negara pembanding yang dianggap lebih relevan dengan negara Indonesia karena kedua negara ini merupakan negara tetangga yang memiliki banyak kesamaan baik itu dari segi budaya, sejarah maupun dari segi bahasa. Kedua negara ini juga masih sama-sama tergolong sebagai negara berkembang. Indikator yang pertama adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2021 sebesar 3,69%, sedangkan Malaysia hanya sebesar 3,09%. Meskipun demikian, kedua negara masih memperlihatkan pertumbuhan yang positif di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Menurut World Bank Malaysia Economic Monitor, pertumbuhan ekonomi Malaysia yang lebih rendah mencerminkan jalur yang lebih lambat dalam menekan pandemi dan peluncuran vaksin COVID-19 yang lebih lambat dari perkiraan. Tantangan yang dihadapi juga disebabkan oleh langkah-langkah pengendalian yang lebih ketat dalam membendung lonjakan kasus-kasus baru dari varian baru COVID-19 yang menjadi perhatian. Meskipun perbedaan angka antara pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Malaysia tidak terlalu signifikan, namun Indonesia memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dibandingkan Malaysia pada tahun 2021. Pertumbuhan ekonomi yang lebih baik ini dapat menjadi sebuah indikator keberhasilan Indonesia yang lebih baik dalam meningkatkan pendapatan maupun dalam memperbaiki standar hidup masyarakatnya. Indikator makroekonomi yang kedua adalah inflasi. Di Indonesia pada tahun 2021, tingkat inflasi mencapai 1,87%. Data ini berdasarkan data dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia. Sedangkan di Malaysia, tingkat inflasi mencapai 2,48% berdasarkan data dari Statista Research Department. Menurut Bank Indonesia, tingkat inflasi yang rendah pada tahun 2021 diakibatkan oleh permintaan domestik yang belum kuat diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Kemudian pasokan yang memadai dan juga sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan juga pemerintah baik itu pusat maupun daerah dalam menjaga kestabilan harga. Sedangkan Departemen Statistik Malaysia mengatakan peningkatan inflasi pada tahun 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan harga pangan dan juga bahan bakar. Kemudian pandemi COVID-19 juga mempengaruhi tingkat inflasi karena adanya permintaan terhadap suatu barang tertentu yang terbatas akibat pandemi COVID-19. Meskipun inflasi Indonesia pada tahun 2021 relatif lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia, namun inflasi tetap menjadi suatu masalah yang tetap harus diwaspadai. Kenaikan harga yang terus-menerus akan mempengaruhi daya beli masyarakat sehingga akan mempengaruhi juga pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam mengendalikan tingkat inflasi sehingga tidak berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Indikator berikutnya adalah tingkat pengangguran. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Indonesia, tingkat pengangguran Indonesia pada tahun 2021 sebesar 6,49% atau sebanyak 9,1 juta orang. Sedangkan di Malaysia, tingkat penganggurannya sebesar 4,05% atau sebanyak 694.400 orang berdasarkan data dari Statista Research Department. Kepala Statistik Malaysia mengatakan bahwa pada tahun 2021 banyak peluang-peluang kerja dari berbagai industri yang telah diciptakan. Kemudian berbagai program-program dari pemerintah juga dirasa sukses dalam menanggulangi tingkat pengangguran di Malaysia. Di sisi lain, Indonesia masih mengalami tantangan dalam menciptakan lapangan kerja yang cukup bagi seluruh masyarakatnya, terutama disebabkan oleh jumlah populasi di Indonesia yang lebih banyak dibandingkan dengan Malaysia. Kemudian banyak juga warga negara Indonesia yang menjadi tenaga kerja asing di Malaysia. Menurut data dari Bank Indonesia, tenaga kerja Indonesia di Malaysia adalah sebanyak 1,730 juta pada tahun 2021. Pada tahun 2021, data menunjukkan bahwa pendapatan per kapita Malaysia lebih tinggi dibandingkan dengan Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, pendapatan per kapita Indonesia mencapai 62,2 juta atau setara dengan 4.332 USD, meningkat dibandingkan dengan tahun 2020. Sedangkan pada Malaysia, pendapatan per kapitanya mencapai 11.109 USD, meningkat 9,33% dibandingkan tahun 2020. Pendapatan per kapita Malaysia yang lebih tinggi dapat mencerminkan kemakmuran ekonomi negaranya yang lebih baik, sehingga dapat menyediakan kesempatan kerja, layanan kesehatan,
akses infrastruktur, dan juga teknologi yang lebih baik. Indikator selanjutnya adalah Indeks Harga Konsumen atau IHK. IHK di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 107,66, sedangkan di Malaysia mencapai 123,1. IHK yang stabil cenderung lebih baik dibandingkan IHK yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Indikator makroekonomi selanjutnya adalah Produk Domestik Bruto. Berdasarkan pernyataan dari Kepala BPS pada tahun 2021, PDB di Indonesia mencapai 1,186 triliun dolar Amerika Serikat. Sedangkan produk domestik bruto dari Malaysia pada tahun 2021 mencapai 372,98 miliar dolar Amerika Serikat. Hal ini berdasarkan data dari Bank Dunia. Secara umum, PDB yang lebih tinggi dapat menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, lapangan pekerjaan, dan juga daya saing suatu negara di tingkat internasional. Sekian dari saya, terima kasih banyak atas waktu dan juga kesempatan yang telah diberikan.